Shalom buat kita semua, puji nama Tuhan di mana saja kita berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan dan sertai kami semua di mana saja kami berada. Bahkan hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan selalu menyertai dan lingkupi dengan nama yang kudus. Terpuji nama-Mu, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Langsung saja kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jadi saudara-saudara, tema yang akan saya ambil yaitu jangan menghakimi. Menurut kesaksian Alkitab, Allah adalah satu-satunya hakim. Ia bukan saja menghakimi bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain, ia juga menghakimi orang-orang yang sudah mati maupun orang-orang yang masih hidup. Ia menghakimi dengan adil, artinya ia menempatkan kembali hal-hal di dunia ini di tempatnya yang sebenarnya. Orang-orang yang tertindas ia bebaskan, dan ia berikan lagi kemungkinan untuk hidup sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang memiliki kebebasan untuk hidup. Bahkan orang-orang yang miskin dan lemah ia lindungi dan ia berikan kembali pengharapan kepada mereka, bahkan untuk hidup seluas-luasnya sesuai dengan manusia yang ia kehendaki. Dan bahkan orang-orang yang berkuasa sekalipun, yang memiliki tahta, bahkan memiliki kedudukan, ia turunkan dari kekuasaannya itu. Dan bahkan orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang ditindih, yang direndahkan ia tinggikan. Nah, saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan pembahasan kita, saya mau berbagi sedikit latar belakang dari kitab Matius ini, yaitu penulis dari kitab ini yaitu Matius sendiri. Profesinya sebelum dia mengikuti Yesus, dia adalah seorang pemungut cukai. Namun keunikan dari kitab ini, dia tidak menuliskan bahwa dirinya yang menuliskan kitab tersebut, tapi hanya tercantum bahwa penulis itu adalah Matius, seorang pemungut cukai. Nah, saudara-saudara, pemungut cukai itu dalam suatu negara atau suatu pemerintahan, dia adalah orang yang bertugas mengambil pajak. Nah, yang saya katakan tadi bahwa keunikan dari kitab ini itu dia tidak menuliskan namanya, dikarenakan dia tidak mau mencuri kemuliaan Allah. Nah, penulisan kitab ini pada tahun 60 sampai 65 sesudah Masehi, karena bersamaan dengan kejatuhan Yerusalem pada saat itu. Pada saat itu Bait Allah diruntuhkan oleh pasukan Romawi. Kitab ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dengan menggunakan bahasa Ibrani, karena sesuai dengan bahasa dan adat istiadat orang Yahudi pada saat itu. Nah, tujuan dari kitab ini yaitu masa penggenapan dari nubuatan kitab PL ke perjanjian baru. Dari kata kerajaan dan genaplah, hal ini berkaitan dengan istilah anak Daud adalah lambang kekuasaan. Dan tujuan tema dari kitab ini yaitu
Yesus adalah Raja atau Mesias. Nah, penerima dari kitab Matius sendiri yaitu orang-orang Kristen zaman Yahudi dan bahkan orang-orang percaya pada saat itu. Tujuan dari dituliskannya kitab Matius sendiri yaitu supaya dengan mengenal kitab Injil ini, orang-orang percaya dan orang-orang Kristen keturunannya hidup Yahudi pada saat itu mengerti bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, bahwa Yesus Kristus adalah Raja, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, yang diutus Allah sebagai penggenapan dari nubuatan-nubuatan para nabi yang ada dalam perjanjian lama. Nah, menurut Matius 7 ayat 1 sampai 5 ada prinsip-prinsip penghakiman yang harus ditempuh manusia. Apa-apa saja prinsip-prinsip itu? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita bukanlah hakim. Itu kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-1 dan ayat yang kedua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, kata penghakiman memiliki arti kata dasar hakim. Hakim adalah jabatan formal dari suatu pemerintahan secara resmi dengan kekuatan hukum untuk memimpin persidangan dalam pengadilan untuk tujuan investigasi, menilai dan menyatakan salah atau benar, bahkan menghukum. Penghakiman bukan saja dapat dilakukan oleh seseorang sebagai hakim secara formal, tetapi juga dapat dilakukan oleh siapa saja secara atau dalam pengertian umum. Artinya, penghakiman bisa saja dilakukan oleh setiap orang tanpa dasar hukum. Nah, saudara-saudara, tindakan atau praktik penghakiman ini dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap sesamanya seakan-akan mereka memiliki hak untuk itu. Nah, kalau kita bisa lihat dari konteks Alkitab, saudara-saudara, jadi kalau kita bisa lihat dari konteks-konteks sebelumnya bahwa ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Nah, jadi pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus dan untuk mendengarkan apa yang diberitakan Yesus pada saat itu. Nah, di situ saudara-saudara, selain orang-orang biasa, bahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus waktu itu untuk mendengarkan Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan pada waktu itu. Jadi salah satunya itu yang kita bahas pada saat ini yaitu Matius 7 ayat 1 sampai 5 ini, di mana bahwa itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan pada Matius 7 ayat 1 sampai 2 yang kita bacakan tadi bahwa pekerjaan penghakiman adalah khususnya pekerjaan Yesus Kristus. Ia sendiri katakan bahwa Ia adalah utusan yang dipilih dan diurapi oleh Allah dengan rohnya yang untuk tugas yang Ia percayakan kepadanya, yaitu membebaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, bahkan menyampaikan atau memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, bahkan penglihatan bagi orang-orang buta. Dan di situ ada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang turut hadir mendengarkan apa yang Yesus ajarkan pada saat itu. Dan di situ saudara-saudara, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengangkat diri mereka bahwa mereka adalah hakim. Mereka merasa bahwa
mereka tahu dari hukum Taurat, apa yang mereka pelajari itu yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus menegaskan secara keras, bahkan secara langsung pada saat itu kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Karena Yesus sendiri tahu bahwa hukum Taurat itu dibuat oleh tangan manusia. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh firman Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa bahwa mereka adalah orang-orang benar, mereka adalah orang-orang hebat karena mereka mempelajari hukum Taurat dan berusaha untuk melakukannya. Karena hukum Taurat itu bukan hanya secara tulisan yang mereka mau patuhi, namun secara lisan. Kisaran 613 hukum Taurat secara lisan yang ada, yang mereka pelajari pada saat itu. Nah, saudara-saudara, mereka merasa bahwa mereka menduduki kursi Musa. Itu kita bisa lihat dalam Matius 23 ayat 2-7. Dan bahwa karena itu mereka berhak untuk bertindak sebagai hakim ilahi. Penghakiman mereka seperti yang kita baca pada kitab Matius 23 ayat 2-7 tadi, yaitu bahwa kitab-kitab Injil bertentangan dengan apa yang Allah maksud. Mengapa bertentangan? Apa sebenarnya Tuhan Yesus bertujuan menegaskan kepada orang-orang pada saat itu, kepada para ahli Taurat, bahkan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang ada pada saat itu, untuk jangan menghakimi orang lain menurut ukuran mereka sendiri, bahkan menurut ukuran yang mereka pahami, menurut ukuran yang mereka wujudkan itu kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, pada ayat yang kedua yaitu tabur tuai. Apa itu tabur tuai? Tabur tuai adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mempunyai akibat, yang artinya ada sebabnya dan ada juga akibatnya. Apa yang ditabur, apa yang dilakukan, itulah yang akan dituai. Entah perbuatan baik yang ditabur maupun perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang jahat, maka itulah yang akan dituai. Nah, saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan, bagaimana dengan perkataan Yesus bahwa pada ayatnya yang kedua itu, saudara-saudara, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai akan diukurkan juga kepadamu. Dari pernyataan itu, siapa tahu bahwa Allah akan menggunakan ukuran yang ia pakai untuk mengukur orang lain. Nah, saudara-saudara, dari pernyataan itu untuk tidak mengukur orang lain, ia pasti akan merasa takut, dikarenakan itu ia akan berhenti menghakimi. Ungkapan ini sangat terkenal dalam orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa dalam kitab Markus, kalau kita bisa lihat di dalam kitab Markus juga membahas tentang hal menghakimi. Nah, menurut sejumlah penafsir, ungkapan ini menunjukkan kepada penghakiman terakhir. Dalam bahasa Ibrani yaitu metron, yang artinya ukuran adalah pertama-tama ukuran atau takaran gandum, baru sesudah itu ukuran dalam arti umumnya. Nah, saudara-saudara, ada seorang anak kecil bersama ayahnya di dalam sebuah kereta. Anak ini bersama ayahnya duduk di kereta berdekatan dengan jendela, dan pada saat kereta itu melaju, anak itu melihat pepohonan dan berkata kepadanya, "Ayah,
lihat ada pepohonan membelakangi kita, kata anak itu dengan gembiranya. Dan ayahnya hanya tersenyum. Di sisi lain ada beberapa orang penumpang lain yang ada dalam kereta tersebut menertawakan anak itu, dan mereka berpikir bahwa anak itu kenapa sih, padahal dia umurnya sudah dewasa, umurnya kisaran jadi anak itu umurnya kisaran 17 tahun, dan penumpang itu berkata bahwa anak itu sudah dewasa, tetapi kenapa dia memikirkan hal yang sepele yang semestinya memang itu terjadi. Dan anak itu melihat lagi di langit, dan dia melihat, ayah, lihatlah awan itu bergerak, kata remaja itu kepada ayahnya. Ayahnya itu hanya tersenyum melihat perilaku anaknya. Dan anak itu tidak menghiraukan apa yang orang lain pikirkan tentang dia, seakan-akan dia tidak tahu apa-apa. Nah, saudara-saudara, penumpang itu berkata kepada ayahnya, "Pak, mengapa Bapak tidak membawa anak ini pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya, apakah dia memiliki gejala atau sesuatu kelainan atau gangguan pada anak itu?" Terus ayahnya berkata, "Kami baru saja pulang dari rumah sakit, dan anak saya memiliki kelainan dari umur 7 tahun karena mengalami kecelakaan, dan inilah responnya yang ada pada saat ini." Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari ilustrasi ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari ilustrasi ini? Secara manusia kita begitu gampang menjudge atau menghakimi orang lain. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada orang itu atau pada orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, marilah kita belajar untuk kita tidak menghakimi orang lain menurut ukuran yang kita tahu, menurut ukuran yang kita pakai untuk menjudge orang lain. Biarlah kita memahami orang lain, baru kita mengatakan apa yang pantas kita mengatakan. Kita harus bisa bedakan memberikan nasihat dengan menghakimi orang lain. Apakah dari perkataan kita, perilaku kita yang kita menghakimi orang lain dapat membangun orang lain, atau malah membuat orang itu terjerumus atau down dari perkataan kita. Nah, bagaimana prinsip-prinsip untuk tidak menghakimi? Yang kedua yaitu tidak memiliki hak untuk menghakimi. Kita bisa baca dalam ayatnya yang ketiga dan sampai 5. "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Nah, saudara-saudara, apa yang kita dapatkan dari pembacaan firman ini? Di situ kita garis bawahi bahwa selumbar dan balok yang terdapat pada ayatnya yang ketiga. Nah, mengapakah kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Pernyataan ini kalau kita bisa kaji secara logika kita begitu sangat tidak masuk akal. Bagaimana selumbar bisa masuk ke dalam mata kita? Apakah kita bisa berjalan, masih bisa tetap berjalan dengan adanya selumbar itu di mata kita? Dan yang mengherankan, bagaimana balok bisa masuk ke dalam mata kita? Dengan kalau kita berpikir secara logika itu sangat tidak masuk akal. Nah, tapi bukan itu yang dimaksudkan Yesus dalam
pernyataannya ini. Ini merupakan sebuah kiasan yang Tuhan sampaikan pada saat itu. Dan bagaimanakah orang tetap dapat berjalan? Orang dapat berjalan kalau sumber itu berada di matanya. Yesus mau menegaskan kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat pada saat itu, bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sebenarnya itu tidak mungkin. Bagaimana mereka dengan sombong mengatakan atau menghakimi orang lain, padahal kesalahan mereka sendiri mereka tidak lihat. Bukan itu tidak mungkin kalau kita kaji, kalau kita lihat, bagaimana mungkin kita melihat kesalahan orang lain, atau yang Yesus maksudkan adalah bagaimana mungkin orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat pada saat itu bisa melihat kesalahan orang lain, sedangkan kesalahan mereka sendiri mereka tidak lihat. Nah, Yesus mau memperingatkan kepada murid-muridnya, bahkan orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang yang mendengarkan khotbahnya pada saat itu, ialah supaya jangan sombong menghakimi orang lain menurut ukuran yang dia pakai, seolah-olah mereka lebih baik, mereka lebih soleha, mereka lebih daripada orang lain yang mereka hakimi. Dan yang berikutnya, Yesus tegaskan bahwa jangan munafik. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang keempat dan sampai yang kelima. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan sumber itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jangan munafik. Itulah yang Yesus tegaskan pada saat itu. Dalam bahasa Ibrani, munafik yaitu hipokritai, yang sebenarnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bukanlah orang-orang yang tidak jujur, tetapi orang-orang yang melakukan lain daripada yang mereka katakan. Orang munafik yang dimaksudkan di sini yaitu bukanlah mereka yang sengaja tidak tahu kebenaran, tetapi mereka yang menyangka bahwa mereka menguasai kebenaran, dan karena itu mereka sombong menghakimi orang lain. Itulah yang Yesus tekankan pada saat itu kepada mereka. Ada pepatah Arab mengatakan bahwa adalah lebih gampang melihat kumbang hitam di atas batu hitam di malam pekat daripada melihat kesombongan dalam hati. Saudara-saudara, apa yang bisa kita dapatkan dari ilustrasi ini? Dengan begitu sombongnya kita, sedikit yang kita tahu, dan orang melakukan kesalahan, kita menjudge orang tersebut. Kita melakukan, kita pandang apa yang baik menurut kita, itu yang kita lakukan kepada orang lain. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kita sombong dan bangga dengan apa yang kita ketahui, dan orang lain melakukan kesalahan, dengan gampangnya kita mau menghakimi orang lain menurut ukuran kita sendiri. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada salahnya ketika kita menegur, tetapi kita dengan tujuan memperbaiki orang, bukan untuk menghakimi.
Sekian kebenaran yang bisa saya bagikan. Kiranya buat kita pendengar di mana saja kita berada, kita dapat diberkati dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuntun sertai kami, biarlah Tuhan kami boleh hidup hanya sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.